Hai guys, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagia dengan NIM 2074031. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi yang berjudul Surat Lamaran Kerja pada Pembelajaran Sekolah Menengah Atas. Nah, yang diampu oleh dosen Bu Nurul Fadini, SPD MPD, dengan mata kuliah media pembelajaran. Oke, cekidot, kita masuk pada materi pertama. Judul materi Surat Lamaran Kerja. Nah, sebelum itu kita masuk pada pengertian surat lamaran kerja. Menurut KBBI, surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang bekerja oleh sebuah kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Adapun terkait dengan pembuatan surat lamaran kerja, kalian harus mengetik atau menuliskannya dengan serapi mungkin agar bisa dibaca oleh pihak HRD, dan di isi tulisan tersebut harus bisa melihat kepribadian yang ada saat kita akan melamar kerja. Nah, oleh karena itu surat lamaran kerja sangat penting untuk kalian perhatikan karena menentukan kelulusan kalian saat melamar. Oke, baik, kita masuk materi kedua, yaitu fungsi. Nah, adapun fungsi dari surat lamaran pekerjaan adalah surat yang formal yang ditujukan oleh si pelamar kepada perusahaan yang akan dilamar. C. Masuk pada konsep membuat surat lamaran kerja. Nah, pada konsep ini terbagi 3. Yang pertama ada perkenalan diri. Nah, perkenalan diri ini yaitu identitas diri kita yang jelas dan memberikan secara detail, karena ini termasuk dari poin dalam membuat surat lamaran yang penting. Nah, yang kedua ada tujuan yang jelas. Nah, tujuan yang jelas ini pastikan kalian dalam mengisi surat lamaran kerja itu tujuannya apa, semisal kayak mau melamar sebagai guru atau sesuai dengan pekerjaan yang Anda tuju. Yang ketiga yaitu memakai bahasa yang formal. Maksudnya yaitu jika kalian membuat surat lamaran kerja, pastikan penggunaan kata dan bahasa yang dipakai harus formal dan sopan, karena jangan sampai menuliskan surat lamaran kerja yang tidak sesuai dengan menurut bahasa yang digunakan dalam kamus KBBI. Jangan sampai memasukkan bahasa daerah. Masuk pada poin D, yaitu struktur. Nah, bagian struktur ini sangat penting karena ini adalah bagian-bagian dalam langkah-langkah penulisan pembuatan surat lamaran kerja. Nah, dari struktur ini pastikan kita menulis surat lamar kerja yang berupa fisik atau lembaran surat atau menulis melalui email. Nah, kita harus menuliskan surat lamaran kerja. Langkah-langkahnya ada 8. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan. Maksudnya artinya kalian diminta untuk harus menulis tempatnya di mana dan tanggalnya berapa. Kemudian dari tempat dan tanggal pembuatan ini perhatikan dari segi letak penulisannya. Kalau biasanya tanggal dan tempat itu dituliskan di sisi kanan paling atas. Lalu huruf penulisannya kalian harus menggunakan huruf kapital dan tempat dan bulan. Kemudian antara nama dan tempat, tanggal harus dipisah dengan tanda koma. Yang kedua ada lampiran dan hal. Nah, lampiran dan hal ini yaitu harus menjelaskan berapa lampir surat yang kalian tujukan. Kemudian kalian harus menjelaskan maksud dari mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Untuk penulisan angka dalam lampiran tidak boleh ditulis menggunakan angka. Masuk yang ketiga yaitu ada alamat yang dituju. Nah, alamat yang dituju ini kita harus menuliskan ke dalam surat itu secara baik sebagai rujukan yang tergantung kebutuhan si kita pembuat masing-masing ke perusahaan instalasi atau yayasan sekolah. Dan penempatan dalam penulisan ini di bawahnya ada lampiran dan hal. Dan untuk ketentuan penulisan sendiri kita bisa menggunakan awalan dengan kata kepada, langsung ditulis saja yang terhormat. Kemudian untuk alamat maksimal 3 baris. Untuk nama jalan tidak boleh disingkat. Dan pada akhir baris penulisan
tidak diperkenankan memakai tanda baca. Kemudian jika kalian tidak tahu nama HRD-nya, kalian bisa menggunakan sisipan bapak atau ibu. Yang keempat, ada salam dan pembuatan surat. Nah, dalam surat pembuatan surat ini biasanya berlaku pada pembuatan surat lamaran kerja, pekerjaan menggunakan kalimat dengan hormat, kemudian setelahnya itu kalian isi dengan kata pengantar pada pembukaan surat seperti, dan biasanya kata-kata pengantar ini diisi penjelasan tentang asal-usul kalian, mengetahui adanya lowongan pekerjaan yang kalian minati. Oke, next masuk pada langkah yang kelima, yaitu isi surat. Nah, bagian isi surat ini menjelaskan tentang bagian isi bisa menggunakan data identitas diri, kemudian tuliskan nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, alamat lengkap, kemudian ada nomor HP atau email yang kita cantumkan, yang terakhir ada pendidikan akhir kita. Oke, masuk pada langkah yang keenam. Langkah keenam ini biasanya kita menuliskan dokumen-dokumen apa saja yang akan kita lampirkan atau kita cantumkan. Kemudian biasanya sebagai kita pelamar menyediakan CV, fotokopi, kemudian ijazah, pas foto, portofolio dan sebagainya sebagai penunjang identitas diri kita. Masuk pada poin penutup surat. Nah, pada bagian penutup surat ini kita menjelaskan harapan yang sangat besar untuk diterima masuk dalam lowongan pekerjaan yang kita tuju, baik yayasan, kantor, perusahaan yang akan kita tuju, dengan menuliskan ucapkan terima kasih. Masuk pada poin terakhir yang ke-8, yaitu ada tanda tangan dan nama pelamar. Nah, ini bagian yang sangat penting juga ya guys, karena terakhir dari semua isi yang telah kita rekap, kita lampirkan, haruslah mempunyai tanda tangan dan nama sebagai siapa yang berkenan melamarkan diri untuk masuk ke lowongan pekerjaan yang kita tuju. Nah, penulisnya biasa ditaruh di bawah paling pojok kanan. Oke guys, itulah penjabaran materi yang saya pahami mengenai surat lamaran pekerjaan pada materi pembelajaran sekolah menengah atas. Nah, untuk itu yang terakhir Mimin akan berikan 2 contoh dari surat lamaran pekerjaan. Dengan berakhirnya presentasi pemaparan dari materi surat lamaran kerja, maka berakhirlah video kali ini. Saya Wagia pamit undur diri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.